Cerita bermula di sebuah pemakaman di malam hari yang disertai turun hujan. Terlihat sepasang suami istri yang lanjut usia. Suaminya bernama Howard dan istrinya yang bernama Hepper. Mereka berusaha membuka pagar gerbang pemakaman dengan diam-diam. Lalu mereka memasuki pemakaman dengan bantuan senter di gelapnya malam itu. Mereka memilih sebuah pemakaman seorang anak yang meninggal berusia 12 tahun bernama Ricky. Mereka pun membongkar makam itu, lalu membawa jasad yang sudah berupa tengkorak ke rumah mereka. Sesampainya di rumah mereka, dan mereka masuk ke sebuah kamar. Di dalam kamar itu sudah tersedia sebuah peti mati. Lalu mereka meletakkan jasad tengkorak itu ke dalam peti. Tidak lama kemudian suara bel berbunyi. Mereka kedatangan tamu. Rupanya tamu itu adalah seorang yang ingin menjadi pengasuh anak. Karena orang tua itu yang sebelumnya mengiklankan untuk mencari seorang pengasuh anak. Tanpa menunggu lama, orang tua itu pun lalu menyuruh wanita pengasuh itu untuk menemui anak mereka di kamar, dan lalu menutup pintu kamar tersebut. Wanita itu lalu berjalan dengan pelan mendekati sebuah peti mati, dan tiba-tiba ternyata peti mati kutukan itu bisa membuat orang yang mati hidup kembali, yang tentunya dengan imbalan tumbal. Sepasang suami istri itu membeli peti mati kutukan di toko barang antik Louis untuk memenuhi keinginan mereka untuk memiliki seorang anak. Di tempat lain di sebuah apartemen diperlihatkan seorang yang sedang melukis. Ia bernama Nyonya De Jager, seorang pemahat patung dan juga pelukis yang memegang kepingan Medusa. Medusa adalah wanita yang dikutuk mempunyai rambut berkepala ular, yang bila orang memandangnya akan menjadi patung. Ia sedang melukis seorang wanita, namun beberapa saat kemudian wanita yang dilukis itu merasa sesak napas dan tidak dapat bergerak. Rian juga berada di daerah itu. Ia berusaha untuk mencegah dan mengambil kepingan Medusa. Namun Rian terlambat. Nyonya De Jager sudah membuat wanita itu menjadi patung dengan menggunakan kepingan Medusa. Di pagi harinya di toko barang antik, Rian menceritakan kepada Mickey kalau ia yakin wanita model pelukis itu menjadi patung. Karena Rian mendengar percakapan mereka sebelumnya yang membuat janji di apartemen Nyonya De Jager. Rian dan Mickey kemudian berencana sesuatu untuk Mickey menjadi modelnya Nyonya De Jager. Mereka lalu beranjak pergi, namun di depan pintu ada seorang anak laki-laki yang bernama GB. Ia adalah anak dari kakaknya Mickey. Kedua orang tuanya bercerai. Anak itu menceritakan kalau ia sering ditinggal ibunya yang pergi bersama pacarnya. Terakhir kalinya ia tinggal di hotel sendirian karena ibunya merasa segan dengan Rian dan Mickey. Rian merasa tidak suka dengan sikap kakaknya Mickey karena ia tiap minggu berganti-ganti pacar dan melantarkan anaknya, serta tidak meninggalkan nomor telepon sama sekali. GB tinggal di toko barang antik untuk sementara. Sementara itu Mickey meminjaminya sebuah sepeda jadul untuk GB untuk mencari kesibukan dia. Yang sementara itu Rian dan Mickey keluar. Mickey kemudian membiarkan GB bermain sepeda di taman dan memintanya untuk kembali sebelum malam hari. Di taman, GB melihat sekelompok geng anak bersepeda. Salah satu anak kelompok mereka melihat GB sendirian, lalu merencanakan sesuatu untuk mengerjainya. Mereka berpura-pura berteman dan bermain bersepeda. Namun salah satu dari mereka menawari GB untuk bergabung dengan kelompok geng mereka, dengan satu syarat, yaitu dengan memasuki rumah kosong itu yang ada di sana. Salah satu dari kelompok mereka menceritakan kalau orang yang tinggal di rumah itu dibunuh dan polisi tidak pernah menemukan mayatnya, cuma ada darah di mana-mana. Ricky seorang anak dan kedua orang tuanya pemilik rumah itu menghilang. Rumah itu berhantu dan kebanyakan orang yang masuk ke dalam sana tidak pernah keluar lagi. GB disuruh masuk ke rumah itu dan lalu mengambil salah satu mainan Ricky. Jika GB berani, maka ia akan menjadi anggota geng mereka. Action. Right, JB? I ain't scared. Namun mereka berbohong dan berniat untuk mengambil sepeda GB lalu menjualnya ke rongsokan. Rian dan Mickey mengunjungi pameran patung serta lukisan Nyonya De
Mickey pun lalu bertemu dengan Nyonya De Jager. Mereka berbincang. Mickey berpura-pura untuk menawarkan dirinya untuk menjadi modelnya Nyonya De Jager. Nyonya De Jager pun menerimanya. JB yang baru pulang ke toko barang antik menceritakan semuanya tentang hantu yang berada di rumah itu, serta sepeda yang dicuri oleh geng anak-anak tersebut. Ryan tidak percaya soal hantu yang diceritakan JB. Ryan berpendapat JB cuma mengarang cerita, serta Ryan sedikit marah soal sepedanya yang hilang. JB kesal karena tidak ada yang mempercayai dia. Ia pun berlari masuk ke dalam kamar. Mickey mencoba menghibur JB. Ryan dan Mickey akan keluar sebentar dan meninggalkan JB sendirian. Merasa sendirian dan merasa penasaran, JB rupanya mendatangi lagi rumah hantu tersebut. JB masuk dengan langkah pelan memasuki rumah itu dengan memanggil-manggil nama Ricky. Ternyata benar di sana ada seorang anak yang bernama Ricky. Yang kita tahu sebelumnya, Ricky adalah seorang anak yang sebenarnya sudah meninggal dan dihidupkan kembali dengan bantuan benda terkutuk peti mati. Mereka pun bermain bersama, dan di saat itu bola kecil yang mereka mainkan terjatuh di tangga lorong bawah tanah. JB mencoba mengambilnya, namun dilarang oleh Ricky. Karena ruangan itu tidak ada yang boleh masuk, dan beberapa saat kemudian tiba-tiba saja Ricky mendengar sesuatu dan merasakan kepala seakan dihajar seseorang dan kesakitan. Hidung Ricky terlihat mimisan. JB mencoba membantunya. JB menceritakan kalau ia sering dimarahi ibunya dan ia merasa ibunya menyalahkan ia atas kepergian ayahnya. Ricky juga menceritakan kalau tentang ayahnya yang membenci dia dan sering memukulinya tanpa sebab. Kini kedua orang tuanya sudah meninggal dan dia hidup sendirian di rumah tersebut. Sebelum JB pulang, Ricky meminta bantuan untuk memesankan obat dan meminta mereka mengirimkan seseorang untuk mengantarkan obat tersebut ke rumah Ricky. JB kemudian segera pulang. Di saat JB pulang, Ricky teringat di saat dulu ia sering dipukuli oleh ayahnya. Mengingat itu, ia merasa kesakitan. Di luar seorang kurir toko obat yang ingin mengantarkan pesanan obat, ia pun masuk ke dalam rumah tersebut. Kurir itu pun lalu mendengar rintian seseorang. Ia lalu menghampiri suara itu, namun tiba-tiba terlihat di tempat lain, Mickey dan Ryan mendatangi apartemen Nyonya De Jager. Mickey sendirian menjumpainya dan Nyonya De Jager mempersilahkan Mickey masuk. Mickey bersiap-siap untuk dilukis dan mengatur gaya tubuhnya. Sebelum dilukis, Mickey meminta untuk membuka jendela di ruangan itu. Ia pun membukanya. Nyonya De Jager lalu mengambil kepingan Medusa yang nantinya dipegang oleh Mickey. Setelah Mickey memegang kepingan Medusa, tiba-tiba lalu menjatuhkan kepingan Medusa lewat jendela yang di bawah sudah ada Ryan untuk menyambutnya. Lalu Mickey berusaha kabur. Ryan dan Mickey yang baru tiba di toko barang antik, tiba-tiba Nyonya De Jager sudah berada di dalam toko barang antik yang sedang menyandera JB. Company. Give the shard. Mickey dan Ryan terkejut dan tidak dapat berbuat apa-apa. Lalu Ryan menyerahkan kembali kepingan Medusa kepada Nyonya De Jager. Menyalahkan JB membiarkan orang masuk ke toko barang antik. JB menjawab kalau orang yang tidak ia kenal tadi menunggu di luar toko. JB di saat itu bertemu di luar saat ia baru pulang dari rumah Ricky. JB menceritakan di rumah itu ada seorang anak yang bernama Ricky yang sedang sakit. Ia membutuhkan bantuan JB karena Ricky tinggal sendirian, tidak punya kedua orang tuanya. Ryan berdebat akan hal yang diceritakan JB. JB merasa tidak berbohong. Ia merasa Ryan dan Mickey tidak menginginkan JB tinggal di sini. JB lalu berlari masuk ke dalam kamar. Ryan kemudian sendirian ingin mengejar Nyonya De Jager untuk merebut kembali kepingan Medusa. Keesokan paginya, JB bergegas ingin keluar bermain dengan Ricky. Mickey menawarkan JB untuk sarapan terlebih dahulu.
Mickey memberi pertanyaan kenapa JB berpikiran kalau Ricky adalah seorang hantu. JB menjawab bahwa anak-anak yang mencuri sepeda Ryan katanya Ricky mati saat orang tuanya dibunuh. JB tidak tahu kapan kejadiannya itu. Yang ia tahu Ricky berusia 12 tahun. Mickey bingung, anak seumuran 12 tahun tidak mungkin bisa tinggal sendirian. JB mulai membandingkan dirinya dengan Ricky. Ricky tidak mempunyai siapa-siapa sama dengan dirinya yang selama ini tidak diurus oleh ibunya. Mickey menjelaskan bahwa situasi ini tidak untuk selamanya, ibunya akan segera berubah. JB lalu meminta izin pada Mickey untuk bermain dengan Ricky. Namun Mickey melarang JB karena ibunya menyuruh Mickey untuk mengawasi dan mengurus JB. Namun JB keluar secara diam-diam. JB? JB menemui Ricky dan mereka pun bermain di dalam rumah Ricky. Mickey yang sendirian di toko barang antik, ia penasaran sosok seorang Ricky dan ia mulai mencari berkas-berkas Louis yang ada. Ternyata ada selembaran berkas yang berisikan polisi melaporkan kejadian di sebuah rumah yang dalam kondisi dinding dan lantai berlumuran darah, namun tak ada jejak penghuninya. Ternyata sepasang suami istri itu bernama Harriet dan Harper. Merekalah yang menggunakan peti mati kutukan Louis yang mereka beli untuk menghidupkan anak yang sudah mati dikubur bernama Ricky. Karena mereka selama hidup tidak mempunyai anak dan menginginkan sekali seorang anak. Namun dalam surat mereka yang dibaca oleh Mickey, mereka suami istri itu tidak tahan lagi dengan Ricky karena peti kutukan itu meminta korban tiap harinya. Sehingga mereka berdua yang menjadi korbannya. Di tempat lain, Ricky dan JB asik bermain, namun tiba-tiba kondisi Ricky kembali kesakitan karena ia membutuhkan tumbal untuk hidup. Lalu Ricky meminta JB untuk mencari seseorang untuk datang ke tempatnya. JB segera berlari keluar. Di sana ada seorang polisi. JB meminta seorang polisi itu untuk membantu temannya yang sedang sakit. Polisi itu mengikuti JB lalu masuk menghampiri di kamar atas, namun tidak ada siapa-siapa. Dan kemudian selain Ryan yang berada di telepon umum menelpon Mickey mengatakan bahwa Nyonya De Jager pergi ke Eropa membawa kabur kepingan Medusa. Mickey menyarankan untuk Ryan untuk tidak melanjutkan mengejarnya karena JB dalam masalah. Mickey menceritakan semuanya. They were Satanists, Ryan. When the body of a dead child is put in the Dan coffin. memberikan alamat rumah Ricky. JB sangat terkejut apa yang dilakukan oleh Ricky hingga JB berteriak melarang Ricky untuk membunuh polisi itu. Namun Ricky masih meyakinkan JB karena ini adalah satu-satunya cara untuk bertahan hidup baginya. Ricky mendekati JB, namun JB lari ingin keluar tapi dihalangi oleh Ricky. JB mengatakan ia takut berteman dengan Ricky karena JB lambat laun akan beranjak dewasa. Dan pastinya Ricky akan membunuh dirinya di kemudian hari. JB berlari ke tangga bawah tanah dan terjatuh. Mickey ingin menolong JB, namun JB ketakutan. Mickey kemudian datang menghampiri suara JB, namun tiba-tiba JB berteriak memohon kepada Ricky untuk tidak membunuh Mickey. Why, JB? Don't hurt her! You're supposed to be my friend! Ricky! Besok harinya Ryan mengatakan polisi yang di saat kejadian itu masih hidup dan ia lupa apa yang terjadi waktu itu. JB bertanya kepada Mickey apakah Ricky sudah mati ratusan tahun yang lalu. Mickey mengatakan ia dibunuh oleh ayahnya. JB menyesal karena ia tidak pandai dalam memilih teman. Namun Mickey tidak menyalahkan JB untuk berteman. Ia bisa berteman dengan Mickey dan Ryan dan bisa berkunjung ke sini kapanpun. Ryan menyampaikan kabar bahwa polisi menemukan anak yang mencuri sepeda Ryan. JB sekali lagi senang karena ia tidak berbohong selama ini.